Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita telah dimudahkan oleh Allah, telah dimudahkan hati kita, telah dimudahkan langkah kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Syukur kita kepada Allah yang tiada tara karena hari ini Allah telah memudahkan kita untuk membersihkan diri kita dari penyakit munafik. Ya, kami ulangi. Syukur kita kepada Allah karena pada pagi hari ini Allah sudah memudahkan kita untuk membersihkan diri kita dari penyakit munafik. Mengapa? Karena menurut sabda Rasulullah seperti yang diriwayatkan dalam salah satu hadis Bukhari, dikatakan bahwa ada dua solat yang akan sangat sulit dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai penyakit munafik. Ada dua solat yang akan sulit dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai penyakit munafik. Solat apakah itu? Solat Isya berjamaah dan solat subuh berjamaah. Dan Masya Allah, pagi hari ini kita hadir dengan mudahnya untuk melaksanakan solat subuh berjamaah. Insya Allah, pagi hari ini kita terbebas dari sikap dan sifat munafik. Amin. Salawat dan salam kepada kedua kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak Bupati Aceh Tengah beserta jajaran, yang kami hormati Bapak Sekda Aceh Tengah beserta jajaran, yang kami hormati Bapak Rektor Yain Takengon, yang kami hormati Bapak Kapolres Aceh Tengah, yang kami hormati Amar Reja dan seluruh perangkat kampung, dan seluruh jemaah salat subuh yang dirahmati Allah yang telah hadir pada pagi hari ini. Jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan yang sederhana dan singkat ini, perkenankanlah kami ingin menyampaikan sebuah topik yang sepertinya topik ini masih jarang dibahas dalam beberapa kesempatan. Dan topik ini sepertinya kebetulan masih berhubungan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolres kita, ya, tentang situasi Kamtibmas di Aceh Tengah. Topik apa itu? Topik tentang bagaimana, ya, konsep ajaran Islam mengajarkan kita untuk bermuamalah, berinteraksi, dan berhubungan dengan kaum non-muslim. Ya. Bagaimana Islam mengajarkan kita untuk berinteraksi dengan masyarakat non-muslim, masyarakat yang tidak memeluk agama Islam. Dirasa penting untuk disampaikan. Kenapa? Mengingat kita tinggal di Provinsi Aceh, satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan konun syariat Islam. Ya. Aceh dengan penduduk mayoritasnya beragama Islam. Namun ada satu data yang tidak boleh kita dustai. Ada satu data yang tidak boleh kita pungkiri. Di tengah padatnya penduduk masyarakat beragama Muslim di Provinsi Aceh ini, nyatanya ada sekitar 77.714 penduduk yang beragama non-Muslim di Provinsi Aceh. 77.714 penduduk non-muslim di Provinsi Aceh, atau sekitar 2 atau 3% dari keseluruhan penduduk Aceh kita ini, seluruh kabupaten. Ini data berdasarkan data BPS di akhir tahun 2024 yang lalu. Nah, lalu
bagaimana sikap kita sebagai warga muslim yang menjadi penduduk mayoritas di provinsi ini? Bagaimana sikap kita dalam menghadapi warga non-muslim? Bolehkah kita melecehkan mereka? Bolehkah kita merendahkan mereka? Bolehkah kita menganaktirikan mereka? Bolehkah kita menganggap mereka adalah masyarakat lapis kedua? Bolehkah kita berbuat tidak adil terhadap mereka? Apakah karena kita mentang-mentang mayoritas, lalu kita boleh bertindak semena-mena terhadap kaum minoritas di Provinsi Aceh ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya awali dengan surah Al-Mumtahanah. Ya, surah Al-Mumtahanah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Menurut para ulama, ayat ini menceritakan tentang bagaimana Allah mengajarkan umat muslim harusnya bermuamalah. Bagaimana seharusnya umat muslim bersikap dengan kaum non-muslim. Ini tujuan ayat ini diturunkan. Mengajarkan umat Islam bagaimana seharusnya kaum muslim bersikap dengan kaum non-muslim. Untuk lebih jelasnya kami sampaikan terjemahan dari surah Al-Mumtahanah ayat 8 ini. Yang artinya, Allah sama sekali tidak melarang kamu, wahai muslim, untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap mereka yang beragama non-muslim. Asalkan mereka tidak memerangimu, asalkan mereka tidak memerangi agamamu dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Ditutup oleh ayat Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Ada kalimat yang menarik dalam ayat ini. Ayat ini dibuka dengan kalimat Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berbuat adil terhadap kaum non-muslim. Lalu kemudian ayat ini ditutup dengan kata-kata Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Berarti secara makna ayat ini secara tidak langsung memerintahkan kaum muslim untuk berbuat adil terhadap kaum non-muslim. Bahkan Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Berarti secara makna Allah juga akan mencintai setiap muslim yang mau berlaku adil terhadap kaum non-muslim. Jadi penyebab Allah akan cinta sama kita bukan hanya semata-mata karena ibadah kita, bukan hanya semata-mata karena kita berbuat baik dengan sesama muslim. Namun Allah juga akan mencintai kita karena kita berlaku adil terhadap kaum non-muslim. Inilah konteks perintah dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8. Lalu bagaimana bentuk sikap adil kita terhadap kaum non-muslim? Bagaimana bentuk sikap adil kita seperti yang diperintahkan dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 tersebut? Bentuk sikap adil kita terhadap kaum non-muslim adalah jika kita berbuat baik dengan sesama muslim, maka begitu pula sebaliknya. Kita pun harus berbuat baik dengan kaum non-muslim. Kalau kita tidak boleh mencerca, kalau kita tidak boleh menghina dengan sesama muslim, maka begitu pula sebaliknya. Tidak boleh kita mencerca juga kaum non-muslim. Tidak boleh kita ganggu peribadatan mereka. Tidak boleh kita ganggu keyakinan mereka. Bahkan tidak ada alasan dalam agama Islam yang membolehkan kita memaksa mereka untuk memeluk agama kita, Islam. Jangan mentang-mentang karena kita berada di Provinsi Aceh, kita penduduk mayoritas, lalu kita boleh memaksa mereka untuk memeluk agama kita. Tidak boleh. Tidak ada alasan memaksa mereka memeluk agama kita. Karena berlaku konsep lakum dinukum waliyadin. Seperti yang terdapat pada surah Al-Kafirun.
kecuali jika mereka kaum non-muslim memilih sendiri dengan hatinya untuk memeluk agama Islam tanpa ada paksaan. Nah, disitulah baru berlaku kita paksa mereka untuk mengikuti syariat agama Islam. Namun selama mereka masih memegang keyakinan mereka, tidak ada alasan bagi kita untuk memaksa mereka memeluk agama Islam. Nah, seperti itu. Secara umum, ya, secara umum ada 3 jenis kafir. Ada 3 jenis kafir dalam agama Islam. Nah, di sini ketika kami menyebutkan istilah kafir, bukanlah untuk merendahkan kaum non-muslim. Ada yang salah paham, ya. Ada sebagian dari pihak kita salah paham dengan istilah kafir. Padahal kafir ini bukanlah istilah yang menghinakan kaum non-muslim. Kafir berasal dari kata kafaro, yang artinya menutupi diri. Jadi orang-orang kafir artinya adalah orang-orang yang menutupi diri dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Secara makna, kata kafir bukanlah kata-kata yang menghinakan kaum non-muslim, tapi ini yang disalahpahami oleh sebagian dari kita, ya. Jadi kita luruskan pada pagi hari ini. Kita kembali. Ada 3 jenis kafir dalam agama Islam. Ada yang boleh kita perangi, ada yang bahkan boleh kita bunuh, tapi ada yang tidak boleh kita ganggu sama sekali. Bahkan Nabi akan mengancam jika ada yang mengganggu jenis kafir yang satu ini. Apa saja itu? Ada yang nama jenis pertama kafir harbi, ya. Ada kafir harbi. Yang kedua ada kafir ahlu zimmah. Yang ketiga ada kafir musta'man, atau ada juga yang menyamakan musta'man ini dengan kafir mu'ahad. Tapi di sini kita menggunakan istilah musta'man saja. Ada kafir harbi, ada kafir ahlu zimmah, ada kafir musta'man. Ada sebagian ulama yang mengatakan pembagian ketiga jenis kafir ini memang sudah tidak relevan lagi dengan zaman sekarang. Karena sebutan ketiga kafir ini hanya ada terdapat pada masa Nabi Muhammad dan hanya terdapat pada masa khalifah-khalifah zaman dulu. Untuk zaman sekarang istilah ini tidak relevan lagi digunakan sebagian pendapat ulama. Namun ada sebagian pendapat ulama lagi yang mengatakan ketiga jenis kafir ini sifatnya masih bisa kita terapkan pada zaman sekarang sebagai pedoman bagi umat Islam dalam bermasyarakat. Apa saja ketiga jenis kafir tersebut? Tadi sudah saya sebutkan, kafir harbi, kafir ahlu zimmah, kafir musta'man. Yang pertama kafir harbi. Apa itu kafir harbi? Kafir harbi adalah orang kafir yang secara terang-terangan, yang secara berani menyerang umat Islam. Berani dia menyerang, terang-terangan dia mengganggu umat Islam. Ulama mencontohkan pada saat ini, contoh dari kafir harbi adalah Israel. Dia terang-terangan menyerang umat Islam. Dalam hal ini ulama berpendapat boleh kita serang balik mereka, Israel, karena mereka menyerang duluan umat Islam. Itu kafir harbi. Yang kedua, kafir ahlu zimmah. Apa itu kafir ahlu zimmah? Kafir ahlu zimmah adalah kafir yang bertempat tinggal secara permanen di wilayah Islam dan dia taat kepada aturan wilayah Islam tersebut dan dia taat kepada pemimpin wilayah Islam tersebut. Ini yang tak boleh kita ganggu. Siapa contohnya? Kalau di Aceh Tengah contohnya itu seperti penduduk-penduduk non-muslim di Aceh Tengah. Walaupun mereka beragama Katolik, Protestan, ataupun Hindu, namun mereka adalah warga tetap Provinsi Aceh, warga tetap Kabupaten Aceh Tengah. Mereka tak boleh kita ganggu. Ada pertanyaan, memang kenapa kalau kita ganggu mereka? Apa hukumannya untuk kita kalau kita ganggu ahlu zimmah? Nabi Muhammad mengancam dalam sabdanya, ya, dalam salah satu hadis Bukhari, hadis yang cukup sahih. Barang siapa di antara kalian ada yang mencoba mengganggu kafir ahli zimmah, maka dia akan menjadi lawanku di hari akhir nanti. Barang siapa yang mengganggu kafir ahlu zimmah, maka dia tidak akan mencium bau surga nantinya.
ancaman dari Nabi Muhammad. Beginilah tingginya rasa kemanusiaan Nabi Muhammad dalam memandang kaum non-muslim. Tidak boleh kita ganggu penduduk non-muslim di Aceh Tengah ini. Tidak boleh kita celah. Tidak boleh kita ejek-ejek. Cina. Cina lewat. Ini adalah ucapan-ucapan yang akan menjadikan kita lawan Rasulullah. Yang akan menjadikan kita tidak akan bisa mencium bau surga. Kafir alu-dhimmah. Yang ketiga, kafir musta'man. Apa itu kafir musta'man? Kafir musta'man adalah kafir yang sengaja datang berkunjung ke suatu wilayah Islam, namun dia taat kepada aturan yang berlaku pada wilayah Islam tersebut, dan dia bukan penduduk permanen di situ. Apa contohnya? Contohnya, jika di Aceh Tengah kita lihat seperti turis-turis luar negeri yang datang ke Aceh Tengah. Itu termasuk kafir musta'man. Boleh kita ganggu. Sama juga, sama seperti kafir al-zimah. Tidak boleh kita ganggu. Sekali ganggu, maka kita akan menjadi lawannya Rasulullah di hari akhir nanti. Jangan pula nanti ketika datang turis mengunjungi kota Takengon, lalu tiba-tiba kita bilang, boleh neraka datang, boleh neraka datang. Nah, siap-siaplah, kita tidak akan bisa mencium bau surga nantinya. Nah, ini. Jadi marilah kita ikuti ayat Allah, innallaha yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Kita wajib adil tidak hanya sesama muslim, juga harus adil dengan warga yang bukan pemeluk agama Islam, agar Allah juga mencintai kita. Allah juga akan mencintai kita karena kita berlaku adil terhadap orang yang tidak beragama Islam. Demikian yang dapat kami sampaikan, walaupun ini singkat, tapi semoga bisa menjadi inspirasi kita agar kita menjadi warga Aceh Tengah yang menjadi tauladan bagi kabupaten-kabupaten lainnya. Ya, semoga kita menjadi kabupaten yang menjadi percontohan toleransi bagi kabupaten-kabupaten lainnya. Jadi mari kita wujudkan Aceh Tengah yang madani dengan menerapkan ayat innallaha yuhibbul muqsitin. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.